Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Ketua Umum DPP Dunia Melayu Dunia Islam bersama jajaran bersilaturahmi dengan Wali Kota Banjarmasin terkait pelaksanaan MTQ antarbangsa di Kota Seribu Sungai pada akhir Maret mendatang. Dan Pemko pun menyambut baik serta siap mendukung penuh. Ketua DMDI Pusat yang juga Ketua Umum DPP BKPRMI Said Aldi Al-Idrus bersama Sekjen Ahmad Rizkon yang ditunjuk menahodai DMDI Kalimantan Selatan bersilaturahmi bersama Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina di ruang kerjanya di Balai Kota Selasa 27 Februari. Kehadirannya berkaitan rencana pelaksanaan MTQ antarbangsa DMDI yang digelar 28 sampai 31 Maret mendatang di Kota Seribu Sungai atau rutin digelar setiap bulan Ramadan hingga meminta Wali Kota menjadi penasehat DMDI Kalimantan Selatan. MTQ ini akan dihadiri 7 negara tetangga dan ada juga seminar kewirausahaan diikuti ratusan pelaku UMKM. Hal ini turut didukung Pemko sehingga DMDI nantinya akan memberikan penghargaan Tun Perak atas kepedulian Wali Kota terhadap generasi Qurani dan kemajuan Islam di kota ini yang hampir berusia 500 tahun. Pak Wali adalah wali kota yang peduli dengan generasi Qurani dan insya Allah juga pada bulan September 2024 Bapak Wali Kota Banjarmasin akan menerima penghargaan Tun Perak dari DMDI Pusat, DMDI Internasional yang akan diberikan di Bangkok, Thailand. Insya Allah pada bulan September nanti. Kenapa? Karena kepedulian Pak Wali kepada masyarakat Islam, kepada generasi Qurani, tidak hari ini, sudah beberapa 10 tahun yang lalu kami kenal dan jumpa, beliau memang sangat peduli. Wali Kota pun menyatakan dukungannya atas pelaksanaan MTQ antarbangsa tersebut, apalagi masyarakat Banjar tak lepas dari budaya Melayu yang melekat sejak lama. Ibnu juga menyatakan penghargaan karena sekaligus menjadi kebanggaan bagi seluruh warga. Karena memang kita harus dukung support sepenuhnya, pemerintah kota mensupport dan manfaatnya juga untuk warga kota. Ya. Kalau lahir di sini generasi Qurani, generasi Robbani yang kemudian tumbuh subur menjadi lumbung-lumbung qori dan qoriah, lumbung-lumbung hafiz-hafizah, saya kira kota Banjarmasin ini sudah sangat dikenal dan itu kerjasama semua pihak. Ya, saya kira termasuk pemerintah kota mensupport sepenuhnya, apakah dengan memberikan bantuan untuk ustadz-ustadzah dan lain sebagainya, termasuk juga apresiasi beasiswa untuk beberapa orang hafiz Quran. Jadi saya kira itu yang paling penting dan terima kasih banyak apresiasi ini, dan mereka tadi sudah menyampaikan undangan atau jemputan untuk berhadir di bulan September di Bangkok. Dan saya kira itu bertepatan dengan hari jadi kota juga, nanti coba kita sesuaikan jadwal seperti apa. Tentu ini semua akan menjadi kebanggaan bagi warga kota Banjarmasin. Pada event tersebut akan dilantik kepengurusan DMDI Kalimantan Selatan yang rencananya dihadiri Presiden DMDI Tun Sri Setia Muhammad Ali Rustam, yakni yang dipertua negeri Malaka. Eko Anggoro, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, prestasi membanggakan diraih oleh Nuriyah Jurian Arga asal Kabupaten Banjar yang berhasil meraih terbaik 3 pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 internasional di Teheran, Iran. Atas keberhasilan tersebut, Nuriyah menggelar syukuran di kediamannya di Kompleks Saada 1, Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura. Usai berhasil meraih terbaik ketiga pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-40 internasional di Teheran, Iran, Nuriyah Jurian Arga, gadis asal Martapura ini menggelar syukuran atas raihan prestasi tersebut. Syukuran diisi dengan pembacaan manaqib Siti Hadijah yang turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar, Muhammad Aidil Basit, guru agama setempat, keluarga, serta awak media. Menurut Nuriyah, banyak rintangan yang dilalui pada ajang MTQ ini, namun tidak menyurutkan semangatnya dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan dari orang tua hingga memuluskan jalan Nuriyah untuk berlaga di ajang internasional.
Menurut gadis berusia 20 tahun ini, penilaian MTQ di nasional dan internasional cukup jauh berbeda, terutama dari bidang suara, lagu yang dibawakan, dan tilawah ternyata berpengaruh besar dalam penilaian para juri. Penilaian di sana itu memakai agak beda dengan penilaian di Indonesia. Kalau di Indonesia itu lebih kepolosan baca, yang penting lancar, insya Allah dapat juara. Tapi kalau di sana tuh lebih lagi ke bidang suara lagu, karena kan Iran kan dikenal dengan suara potensi yang banyak mencetak kori-kori atau qari'ah. Jadi di sana itu penilaian tahfiz pun juga dinilai seperti penilaian tilawah. Lagu itu sangat berperan penting. Ayah Nuriyah, Jurian, mengaku bangga atas prestasi yang diraih anaknya di tingkat internasional. Ia menekankan kepada anak-anaknya agar terus mengamalkan Al-Quran hingga akhir hayat. Masalah juara atau tidak itu tergantung dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dukung dengan doa, support dia, terutama Quran itu kan mukjizatnya Rasulullah. Jadi kita bangga sebagai umat Rasulullah mengamalkan Al-Quran. Dan saya tekankan kepada anak-anak saya, Al-Quran ini diamalkan sampai akhir ayat. Mudah-mudahan menurunkan ke anak cucu mereka. Dan ini menghafal Quran itu adalah mendirikan agama. Jadi bila meninggalkan Al-Quran berarti meruntuhkan agama. Gitu. Jadi mereka saja sadar sendiri. Berarti kan kalau meruntuhkan sia-sialah hidup ini. Dengan itulah mereka berpikir sendiri, memaham, bertekad untuk membanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah reda. Masalah kejuaraan itu tergantung keputusan Allah Ta'ala aja lagi. Yang penting kita menjalaninya, memohon pertolongan Allah Ta'ala, berdoa. Sederet prestasi yang pernah diraih Nuriyah antara lain juara 1 golongan tilawah anak-anak pada seleksi Tilawatil Quran Nasional 2015 di Jakarta. Juara 1 golongan Hifzil 5 juz dan tilawah MTQ Nasional 2016 di Nusa Tenggara Barat. Juara 1 golongan Hifzil 20 juz STQ Nasional 2021 di Maluku Utara. Juara harapan 2 golongan Hifzil 30 juz MTQ Nasional 2022 di Kalimantan Selatan. Dan juara 2 tahfiz 30 juz MTQ Nahdlatul Ulama tingkat nasional 2023 di Kalimantan Selatan. Kedepan Nuriyah akan mengikuti ajang MTQ tingkat provinsi Kalsel golongan tafsir bahasa Arab hafalan 30 juz yang akan dihelat di Kabupaten Tapin April mendatang. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, sejak di groundbreaking 1 tahun 7 bulan lalu, Rumah Sakit Amanah Medical Center Banjarmasin melakukan topping up atau penutupan atap bangunan gedung rumah sakit. Pembangunannya pun ditarget rampung akhir tahun ini. Pengerjaan Rumah Sakit Amanah Medical Center di Jalan MT Haryono, Banjarmasin kini memasuki progres topping off atau penutupan atap bangunan gedung di lantai 12. Proses tersebut dilakukan secara simbolis oleh owner Amanah Group, Imam Abror dan istri Sunarti Abror, bersama jajaran direksi hingga Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina beserta istri Siti Wasilah, Jumat 1 Maret 2024. Pengerjaan sendiri ditarget rampung pada akhir Oktober mendatang dan bisa dilakukan soft opening di bulan Desember, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan layanan rumah sakit untuk berobat. Adapun pelayanan yang menjadi sentral unggulan adalah pelayanan radiologi diagnostik dengan peralatan radiologi terbaru, yaitu magnetic resonance imaging, yang bisa menghadirkan pemeriksaan yang lebih detail dan presisi, sehingga meningkatkan akurasi diagnostik. Selain itu, ada beragam pelayanan lainnya, yang ditunjang laboratorium klinik 24 jam, laboratorium patologi anatomi, instalasi gawat darurat 24 jam, dan lainnya, yang mengusung konsep rumah sakit modern, bersih, dan suasana yang nyaman. Dan topik-topiknya adalah penutupan akhir daripada atap lantai 12. Jadi, sehingga dengan selesainya topik-topik ini, kegiatan kita selanjutnya adalah arsitektur
kemudian mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi mudah-mudahan dan juga nanti penyisian daripada seluruh area daripada ruangan ini, termasuk apa desainnya. Kalau dari Amanah Group sendiri, karena kita sudah berpuluh-puluh tahun di sini ya, jadi dari owner ingin memberikan sumbangsihnya untuk masyarakat Banjarmasin sebagai monumen gitu ya, bagaimana rasa terima kasih kami kepada masyarakat. Jumlah penduduk di sini jauh lebih banyak mungkin ya dibandingkan dengan mungkin Banjarbaru dan sekitarnya. Yang ketiga juga Banjarmasin masih menjadi pusat gitu untuk kesehatan gitu. Banyak pasien-pasien kita yang juga dari provinsi sekitarnya, terutama Kalimantan Tengah. Ya, bahwa rumah sakit ini adalah rumah sakit yang bisa terjangkau oleh semua kalangan. Tentu saja kami akan bekerja sama juga dengan BPJS dan asuransi-asuransi lainnya. Namun untuk bekerja sama dengan BPJS itu kita butuh proses dan dari manajemen siap untuk menjalani proses tersebut sehingga kita bisa mendapatkan akreditasi paripurna dan insya Allah bisa bekerjasama dengan BPJS dalam waktu sesingkat-singkatnya sejak operasional rumah sakit. Sementara itu, Wali Kota mengatakan hadirnya gedung RSAMC itu menjadi bagian dari kemajuan dan kemaslahatan bagi warga Kota Banjarmasin serta Kalimantan Selatan. Berharap pembangunan RSAMC itu berjalan lancar dalam pelaksanaannya, serta kepada SKPD terkait agar mendukung penuh proses pembangunan tersebut agar bisa bersinergi dengan pemerintah kota. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Bupati Banjar Saidi Mansur memimpin panen sayuran sekaligus menyemai benih sayuran di lahan Demplot Pekarangan Pangan Lestari P2L Kelompok Wanita Tani Berkah Kaliputat, Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang 4. Bupati Banjar Saidi Mansur didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Nurgita Tias, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ikhwansa, Camat Simpang 4, dan sejumlah kepala SKPD melakukan panen sayuran sekaligus menyemai benih sayuran pada syukuran panen di lahan Demplot P2L Kelompok Wanita Tani Berkah Kaliputat di Desa Batu Balian, Kecamatan Simpang 4. Saidi mengapresiasi kelompok wanita tani di Kabupaten Banjar yang memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam sayuran lokal. Menurutnya, kegiatan pekarangan pangan lestari yang dilaksanakan masyarakat secara berkelompok perlu mendapat dukungan karena mengusahakan pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif sebagai sumber pangan secara berkelanjutan dan menghasilkan pendapatan bagi masyarakat. Tidak hanya menanam sayuran, kelompok wanita tani Berkah Kaliputat juga mengusahakan peternakan dan perikanan yang diharapkan dapat berkelanjutan serta menjadi agrowisata edukasi. Bisa bekerja dengan baik, menjaga kekompakan untuk memajukan lahan pekarangan yang ada di sini, dan juga apresiasi pemerintah kepada KWT-KWT lain juga diberikan mereka nantinya lahan-lahan sekitar untuk bisa dimanfaatkan dan sangat sebaik-baiknya. Harapannya untuk KWT ini Pak, harapannya kompak, konsisten dan juga berkomitmen sehingga lahan-lahan ini bisa menyebarkan manfaat bukan hanya personal, pendapatan, tetapi juga bisa menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat pada saat ini untuk kebutuhan keluarga. Dalam kesempatan itu dilakukan penyerahan bantuan benih sayuran untuk KWT Berkah Kaliputat dan penyerahan secara simbolis bantuan kegiatan P2L tahun 2024 kepada 6 kelompok wanita tani dan 1 kelompok tani yang masing-masing berasal dari Kecamatan Mataraman, Karangintan, Astambul, dan Martapura. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Berikutnya pemirsa, Pokmas Kelulut Berkat Bersatu yang tergabung dalam kelompok RT Mandiri beralamat di Jalan Gazebo, Komplek Villa Idaman 2, RT 49 RW 1, Kelurahan Sungai Besar, Banjarbaru Selatan, punya keistimewaan dari Pokmas lainnya di Kota Banjarbaru. Anda penasaran? Mari kita simak liputannya. Kelompok masyarakat Pokmas Kelulut Berkat Bersatu mempunyai anggota 20 orang
dalam hal pemeliharaan sarang kelulut yang lokasinya tidak di satu tempat, melainkan disebar ke seluruh anggota kelompok itu sendiri. Setiap anggota sedikitnya memelihara 2 stup atau lebih, ada yang 3 bahkan 5 stup sarang kelulut di sekitar rumahnya. Untuk memaksimalkan hasil dari usaha madu kelulut itu, setiap pekarangan mereka diharuskan menanam berbagai macam jenis bunga dan buah-buahan di pekarangan rumah masing-masing. Sekretaris Pokmas Hafid didampingi anggota lainnya kepada Banjar TV menjelaskan, metode menyebar stup sarang kelulut ke setiap anggota berikut menyiapkan vegetasi tanaman bunga dan buah-buahan agar kelulut bisa menghasilkan madu yang lebih banyak. Pada kesempatan itu, Hafid menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Aditya Mufti Arifin yang sudah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat Pokmas hingga bisa meningkatkan perekonomian warga. Kami mengembangkan kelulut ini dengan metode penyebaran di sekitar RT ini, yaitu RT 49. Jadi di RT 49 ini kami punya 20 anggota, di mana setiap anggota itu minimal memiliki 2 stup kelulut. Nah, ada beberapa yang 3 sampai 5 stup, tergantung dari vegetasi di lingkungannya. Kami sangat mendorong kepada kelompok kami bahwa kita memerlukan banyak vegetasi, terutama buah-buahan dan bunga-bungaan, untuk terus melestarikan ternak kelulut ini. Di mana saat ini kami sudah memiliki banyak sudah memproduksi kelulutnya dan sudah berjalan sekitar 2 tahun. Orderannya juga semakin tinggi, tetapi kita produksi kelulutnya masih sangat kurang sekali. Jadi kita masih sangat membutuhkan produksi kelulut ini bisa lebih meningkat lagi, terutama dari sisi vegetasi dan juga dari sisi indukan kelulutnya juga. Sementara Lurah Sungai Besar Anindya Risa Destiana mengaku dalam pengelolaan keuangan Pokmas ini sudah modern hingga bisa dilihat langsung hasil penjualan dan pengeluaran keuangan secara transparan menggunakan aplikasi Sintar. Pokmas Kelulut Berkat Bersatu ini akan bekerja sama dengan Universitas Borneo Lestari untuk membuat propolis berbahan dasar dari sarang kelulut ini hingga ke depannya perlu dukungan pemerintah setempat. Satu kegiatan kedepannya dari Pokmas Petani Kelulut Bersatu ini adalah akan menjalin hubungan kerjasama dengan Universitas Borneo Lestari. Jadi kedepannya kami akan membuat sebuah propolis yang nantinya akan berguna untuk kesehatan. Namun dalam proses pembuatan propolis itu perlu ada pengembangan-pengembangan yang tentunya harus didukung oleh instansi pemerintah setempat. Sarpani melaporkan untuk Banjar TV. Ya pemirsa, akan kita simak bersama pembuatan film pendek UKK SMKN 3 Banjarmasin setelah pariwara berikut ini.